Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Eka Amalia dapat kembali hadir menyapa pemirsa semuanya masih di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Pemirsa, seperti yang telah Anda lihat di layar kaca Anda, di sini Eka tidak sendirian, ditemani oleh narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan berbicara terkait dunia pendidikan. Salah satunya yaitu dari SMK NU Ma'arif Ciamis ya, luar biasa sekali. Wah, mantap. Jadi bagi para pemirsa semuanya yang ingin tahu lebih dalam terkait SMK NU Ma'arif Ciamis ini, langsung tonton dari awal sampai akhir tentunya ya. Mantap, luar biasa. Kita langsung saja nih Pak ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh Bapak sapa terlebih dahulu pemirsa Radar TV yang ada di rumah dan perkenalan juga ya Pak ya. Boleh, silakan. Mau dari Bapak siapa dulu? Oke, silakan Pak. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pemirsa Radar TV dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ayub Saifuddin. Saya sebagai Wakasek Hubungan Industri dan Masyarakat di SMK Ma'arif Ciamis. Terima kasih, Mbak Eka sudah mengundang. Oke, siap. Sekarang kita geser ke Bapak, silakan Pak. Ya, semangat pagi bagi pemirsa Radar TV dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Rizal sebagai Wakasek Kesiswaan di SMK Ma'arif Ciamis. Terima kasih telah mengundang kami di Radar TV Tasikmalaya. Oke, siap. Mantap ya Pak ya. Kesiswaan ini Wakasek dua-duanya ya. Luar biasa, mantap. Tadi jam berapa Pak kesini berangkat tuh? Ke Radar. Wah, luar biasa ya. Mantap, perjalanannya mantap ya. Oke, lancar ya, siap. Oke Pak, sekarang kan jika kita berbicara mengenai pendidikan khususnya kejuruan nih, terkadang memang dituntut untuk mengikuti industri zaman sekarang, betul ya Pak ya? Iya, link and match ya di kejuruan, betul. Nah, salah satunya SMK Ma'arif ini ya, mantap. Sekolah yang berada di naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bangun Sirna Ciamis, tepatnya 3 km dari pusat kota. Oke. SMK Ma'arif NU Ciamis ini berdiri tahun 2008. Itu kita buka dua jurusan. Yang pertama jurusan PKF dan yang kedua jurusan multimedia. Baru disusul di tahun berikutnya sama 3 jurusan lagi, ada TKJ, kemudian TSM sama perbankan syariah. Nah itu ini juga mungkin atas kebutuhan masyarakat, karena seiring berkembangnya zaman tentunya pondok pesantren harus dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman. Oke. Ditambah lagi minat masyarakat terhadap pesantren mungkin ketika pesantren yang tidak dibarengi dengan sekolah, maka itu biasanya sepi, Menurun ya. menurun. Peminat masyarakatnya kurang gitu, sehingga pengasuh kemudian juga tokoh masyarakat yang ada di sekitar menginisiasi untuk membentuk sekolah. Sebetulnya sebelum SMK itu kita SMP dulu, SMK. Bahkan yang lebih awal sebetulnya adalah MI. MI. Cuma MI itu dulu masih di bawah naungan naungan pemerintah mungkin. Naungan pemerintah. Oh bukan, yayasan lain gitu. Yayasan lain karena pada saat itu mungkin secara legalitas di kita masih belum punya legalitas, maka ngikut ke yayasan lain. Nah, sehingga setelah kita punya legalitas baru MI dikembalikan ke anak kita. Oke, siap. Oke, berarti SMK Ma'arif ini memang berbasis pondok juga ya? Pondok pesantren. Oke. Banyak dari luar Ciamis berarti ya? Mayoritas masih tetap di
kebanyakan dari sekitar Priangan Timur, Oke. Ciamis, Garut. Namun ada beberapa juga yang dari luar kota gitu, bahkan dari luar pulau pun ada gitu. Sempat ada dari Lampung, dari NTT, dari Kalimantan juga ada gitu. Wis, luar biasa. Biasanya yang dari luar pulau itu yang tadinya orang tuanya mondok di sini, mondok di sini sudah kerja nikah, bekerja di luar kota, ada keinginan anaknya untuk bapak dulu nih pernah di pesantren di sini, Iya. Jadi, anak saya juga harus masuk ke pesantren ini. Oke. Mondok di sana sambil sekolah juga di Maarif. Oke. Berarti itu ada yang mondok, ada juga yang pulang pergi gitu ya Pak ya? Oh, siap. Tapi mungkin kalau dipresentasikan lebih banyak yang di pondok gitu. Oke, siap. 80% di pondok lah, sisanya di luar pondok pesantren. Siap, oke. Ini baru awalan nih Pak, baru pemanasan ya. Oke Pak, kita akan lanjut usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Masih bersama SMK Ma'arif NU Ciamis tentunya ya Pak ya. Oke, tadi baru sedikit kita ngobrol-ngobrol ya. Oke Pak, kita lanjut. Terkait obrolan tadi kita lanjutkan. Tadi kan sudah dibahas ada pondoknya, ada juga siswa yang pulang pergi. Betul ya Pak ya? Oke, kalau yang mondok tuh Pak, yang mondok itu kegiatan sehari-harinya seperti apa aja Pak? Jadi mulai dari bangun pagi jam 3 subuh biasanya, sholat tahajud dan lain-lain. Lalu setelah sholat subuh, jadi di pondok pesantren Nurul ini difokuskannya itu ke kajian kitab kuning. Jadi setelah subuh ngaji kitab kuning sampai jam setengah 8. Itu pun dibagi kelas-kelasnya gitu. Beda dengan kelas yang di sekolah. Oke. Baru masuk ke sekolah, sholat jam 8. Dimulai dengan sholat duha dulu ya. Bareng-bareng ya. Sekolah, lalu pembelajaran dimulai sampai duhur. Nah setelah duhur berjamaah, setelah duhur juga itu ada kegiatan kultum. Jadi anak-anak itu belajar menyampaikan dakwah lah ya. Iya. Bergiliran ke siswa yang lain. Jadi belajar. Jadi yang dari luar pun mengikuti kebiasaan di pondok pesantren seperti halnya duha, terus juga tadi ada. Oh, yang pulang pergi itu siswa. Untuk kebiasaan seperti itu. Oke. Jamaah. Oke. Oh, luar biasa. Sudah mengaji di pondok pesantren, tapi kita di sekolah berikan kesempatan untuk membentuk karakter kepesantrenan. Oke, dan mungkin ini menjadi salah satu unggulan dari SMK Ma'arif ini ya. Nah, sebelum kita ke unggulannya, kita akan dilihat terlebih dahulu ya Pak ya, tayangan dari profil sekolah SMK Ma'arif NU Ciamis. Bisa dilihat oleh pemirsa semuanya di layar kaca Anda. Nanti juga Bapak boleh dijelaskan ya Pak ya terkait profil yang akan kami tayangkan untuk Anda. Di tengah perubahan zaman yang serba cepat, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan teori. Tetapi, pendidikan berperan untuk membentuk ilmu dan akhlak sebagai bekal masa depan. SMK Ma'arif NU Ciamis hadir sebagai sekolah kejuruan berbasis pesantren yang berkomitmen mencetak generasi terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Pembelajaran dirancang seimbang antara teori dan praktik, dipandu oleh pendidik yang berpengalaman dan berdedikasi. Terdapat 5 kompetisi keahlian. Yang pertama, desain komunikasi visual, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi,
kebijakan syariah. Teknik kendaraan ringan dan teknik sepeda motor. SMK Marim NU Ciamis adalah tempat bertumbuh, berkarya, dan menyiapkan masa depan bagi generasi muda yang ingin siap kerja, siap kuliah, maupun berwirausaha. Inilah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. SMK Marim NU Ciamis terampil, berakhlak, dan berdaya saing. Kita bangun sendiri begitu. Karena untuk PBS ini juga sekaligus praktek dalam pelayanan untuk pembayaran transaksi gitu. Juga untuk infak pondok pesantren, orang tua bayar infak itu melalui GMT. Jadi insya Allah fasilitas sudah mendukung gitu ya di SMK Ma'arif ini ya Pak ya. Kita bisa untuk menyediakan sarana prasarana yang mendukung. Pelajaran siswa dan kebutuhan industri. Siap, mantap. Sekarang kita lanjut ke keunggulannya nih Pak. Boleh Pak bisa diceritakan kepada para pemirsa keunggulan dari SMK Ma'arif ini? Siapa? Dari Bapak boleh. Paling membedakan SMK Ma'arif ini kan yang tadi dijelaskan bahwa SMK ini sekolah ini berbasis pesantren salah satunya, tapi tidak meninggalkan keilmuan yang dibutuhkan oleh industri sekarang. Khususnya untuk tahun sekarang itu sekolah sedang difokuskan untuk bekerja sama menyalurkan lulusannya ke luar negeri. Luar biasa. Alhamdulillah untuk beberapa tahun kebelakang, tahun kemarin ada 18 siswa yang sudah diberangkatkan ke Jepang. Terus ada juga yang sudah berangkat ke Prancis di kedutaan besar di sana. Terus untuk tahun sekarang juga akan bertambah, insya Allah mohon doanya juga dari semuanya supaya lulusan bisa disalurkan ke Maroko. Wow. Semua itu juga adalah wasilahnya dijalannya oleh karena berkah kita berorganisasi dijalankan oleh NU dari NU. Alhamdulillah bisa menyalurkan lulusan ke luar negeri. Di samping ilmu duniawi ada juga ilmu-ilmu kita gitu. Luar biasa. Iya. Dan sekali mantap, seimbang gitu ya. Seimbang. Mantap. Sekarang kita geser ke Bapak terkait industri nih. Link and match tadi ya bahasanya ya kalau di kejuruan gitu ya. Antara SMK Ma'arif dengan industri lainnya seperti apa itu Pak? Pertama dari sisi pembelajaran kita harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Maka ada beberapa hal yang kita kerjasamakan dengan industri. Yang pertama penyesuaian kurikulum, karena secara nasional kan sudah ditentukan kurikulumnya. Nah, tinggal kita bagaimana membuat kurikulum sendiri melalui KSP. Nah, KSP ini rancangannya dimulai dari pembahasan kurikulum yang sesuai dengan industri. Untuk jurusan TKJ tentunya dengan perusahaan-perusahaan yang karakteristiknya ataupun coraknya TKJ. Untuk yang DKV juga seperti halnya percetakan, kemudian juga seperti harga TPD begitu ya. Terus juga untuk yang otomotif tentunya dengan bengkel-bengkel resmi. Dalam penempatan PKL ini juga kita diawali tadi dari penjelasan industri, kita sepakati industri-industri yang memang sesuai dengan kebutuhan juga sesuai dengan kurikulum yang kita terapkan di sekolah. Nah, selain itu juga kita bekerja sama dalam hal teaching factory. Teaching factory adalah skema industri gitu. Nah, dengan fasilitas yang kita miliki, kita buat pembelajarannya itu disesuaikan dengan industri.
kalau tadi penjelasan kurikulum supaya guru-guru menyampaikan pengetahuan kepada anak-anak sesuai dengan perkembangan industri. Nah, kalau dalam prakteknya dari mulai standar operasional untuk pembelajaran di TPA itu kita selaraskan juga dengan situasi atau nuansa di industri. Itu mungkin upaya kita dalam lean management. Selain itu juga dalam hal tadi teaching factory ataupun unit produksinya kita bekerja sama dengan industri. Kalau misalkan dari industri ada hal yang perlu digarap oleh kita gitu ya terkait produksi, maka kita bantu produksinya. Oke. Siap. Kalau untuk sejauh ini berarti banyak lulusan yang terserap kemana saja, Pak? Kalau boleh tahu. Untuk lulusan di industri banyak, terus juga di yang melanjutkan ke kuliah. Oke. Ada terus juga yang berwirausaha juga ada. Oke. Tapi kita menyarankan kepada anak-anak itu sebelum berwirausaha harus cari pengalaman dulu, baik melalui pendidikan, meneruskan ataupun bekerja di tempat lain dulu sebelum anak-anak. Karena memang semangat untuk SMK ini kan semangat berwirausahanya tinggi gitu. Tapi kita seimbangkan supaya mereka juga lebih paham terlebih dahulu terkait dunia wirausaha gitu. Oke. Siap. Oke, sekarang kita geser ke kesiswaan nih. Oke, Pak. Dari tadi kan banyak penempatan-penempatannya gitu. Nah, sekarang kita geser ke kesehariannya gitu, ekstrakurikuler, Pak. Yang ada di SMK Ma'arif ini apa aja, Pak? Ekstrakurikuler itu ada banyak ya. Oke. Yang olahraga itu ada yang sepak bola, alhamdulillah beberapa tahun kebelakang juga kami bisa menjuarai juara 2 gitu di Handayani di sepak bola. Terus voli juga ada. Terus beberapa tahun kebelakang difokuskan ke hoki juga ada gitu. Tapi hoki tidak di sekolah gitu, ke yang di kabupaten Di lain Terus untuk yang non olahraganya akademiknya ada tahfidz, ada kaligrafi, ada hadroh, ada juga ceramah, ada juga pencaksilat, ada bisa terus ada juga videografi, dan fotografi. Untuk jadi ada ekstrakurikuler yang menunjang hobi anak terhadap jurusannya. Siap. Insya Allah di tahun sekarang akan dimulai robotik. Luar biasa. Semoga lancar ya. Semoga lancar ya, Pak ya. Oke, luar biasa. Kalau kan ini berbasis pondok pesantren gitu ya, Pak. Pengen tahu dong pendidikan apa yang paling ditekankan gitu. Secara kan kalau misalkan kita lihat zaman sekarang anak-anak luar biasa gitu ya dengan gadgetnya mereka gitu. Tapi tidak dipungkiri juga banyak positifnya juga gitu kan. Nah, kalau di SMK Ma'arif ini yang paling ditekankan itu apa, Pak? Sebenarnya yang paling ditekankan itu adalah kontrol diri. Jadi anak-anak bisa mengontrol diri agar tidak terbawa oleh perkembangan zaman. Seperti misalkan HP dan gadget lainnya, siswa-siswa itu tidak diperbolehkan membawa HP baik ke pesantren maupun ke sekolah. Pun boleh memakai HP dan lain sebagainya itu disediakan oleh sekolah saat pembelajaran. Jadi siswa bisa mengontrol dirinya untuk tidak terbawa arus perkembangan zaman, tapi tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dengan cara tadi tetap di hal-hal yang positifnya. Itu untuk yang nilai yang paling ditekankan selain kejujuran dan lain-lain. Tapi anak-anak harus bisa mengontrol dirinya agar tidak terbawa oleh zaman-zaman. Siap. Kalau prestasinya yang paling sering didapat apa, Pak? Prestasinya yang paling sering didapat itu adalah terkait yang keagamaan gitu. Wih, luar biasa. Alhamdulillah untuk tahun kemarin juga dapat juara di
saat Hemas Santri Hmm. ada yang jual MKK itu kabupaten. di Kabupaten Kilatul Kutub ini, lomba membaca kitab kuning, Oh. terjemahkan kitab kuning. Terus ada juga MSQ ya, terus Syahril Quran, Quran. juga gitu, sama pidato Mm-mm. saat masa kemarin. Jadi kebanyakan anak itu mengikuti lomba yang difokuskan ke kegiatan keagamaan. Keagamaan. Walaupun ada tidak mungkin juga untuk yang hobi di akademik, kami juga tetap memfasilitasi. Untuk tahun kemarin ada sekitar 4 orang yang lulus sebagai finalis di kompetisi matematik, universal matematik. Ada 4 orang yang lulus sebagai finalis, meskipun masih belum juara, tapi tetap kita apresiasi karena bisa tembus sampai ke nasional. Oke. Terus ada juga lomba pidato, lomba kemarin itu sempat juara 4, lomba cerdas cermat tingkat kabupaten. Oke, jadi yang dominan itu lebih ke keagamaannya gitu ya. Perlombaan itu mantap, luar biasa, keren. Oke, Pak, jikalau ada para pemirsa gitu yang nonton ingin memasukkan anak-anaknya, tapi mungkin ingin tahu tuh beasiswa yang ada di SMK Ma'arif. Nah, boleh dikasih tahu Pak, apakah ada beasiswa ABCD gitu? Boleh, silakan Pak. Untuk beasiswa di kita itu tentunya bagi pertama yang tidak mampu. Sebetulnya kita itu adalah sekolah swasta yang menaungi generasi yang memang secara ekonomi mungkin menengah ke bawah gitu ya, menengah ke bawah. Tetapi bagi yang sama sekali tidak mampu, itu bisa masuk di kita dengan tidak membayar apapun kecuali mungkin untuk keperluan pribadinya gitu. Yeah. Kecuali untuk kemampuan pribadinya. Terus juga yang lainnya untuk jalur prestasi juga sama kita perhatikan supaya mempertahankan semangat belajarnya, juga memotivasi pada yang lain untuk berprestasi. Mungkin itu hanya 2 itu. Oke. Jadi jalur yang tidak mampu, kemudian juga yang kedua adalah jalur prestasi. Oke, siap. Untuk tahun sekarang juga insya Allah sedang urus perizinannya ya Bu. Oke. Tentang nanti setelah Lebaran, sekitar bulan April kan ada lomba voli dan lomba lain-lainnya. Nah dari sana juga nanti ada beasiswa untuk masuk ke SMK Ma'arif. Kalau misalkan bisa diambil, ada keringanan yang diberikan. Terus juga ada beasiswa tahfidz gitu. Untuk yang minimal hafal berapa juz nanti diberi keringanan juga untuk masalah pembiayaan biasa. Oke, jadi banyak juga ya, Pak. Tidak usah khawatir gitu. Bisa bergabung bersama SMK Ma'arif gitu, mantap. Ini lokasinya, Pak, boleh dijelaskan Pak di sebelah mana, di mana? Silakan. Jadi SMK Ma'arif ini memang secara lokasi tidak dekat dengan jalan nasional ya. Iya. Tapi kalau dari alun-alun Ciamis itu sekitar 3 km. 3 km masuk. Jadi tepatnya di di pinggiran Ciamis lah, pinggiran kota gitu. Oke, tuh di sana ya. Kalau pakai angkutan umum itu ada angkutan umum ada dua trayek gitu, 2 trayek angkutan umum yang lewat kita. Oke, siap. Oke, kita kembali lagi ke yang pondoknya nih Pak. Pondok itu yang kan pulang pergi itu dari jam 8 sampai jam 3 udah tuh ya. Kalau misalkan yang mondok, anak-anak yang mondok itu pulang ke rumahnya setiap berapa kali? Untuk yang anak-anak santri yang mondok itu malah untuk yang pertama kali saat masuk pondok itu 3 bulan tidak diperbolehkan dijenguk, tidak diperbolehkan pulang. Karena itu juga untuk adaptasi gitu. Iya, betul. Karena kalau misalkan baru masuk itu pasti tidak betah, proses orientasi adaptasinya. Kalau misalkan seringan dijenguk, nantinya malahan takutnya mengganggu proses pembelajaran. Jadi 3 bulan awal itu tidak boleh dijenguk, tidak boleh dijemput. Namun nantinya ada disediakan
oleh pihak pesantren waktu khusus gitu untuk Adrahi Akbar. Jadi biasanya ada 1 hari atau 2 hari semua orang tua siswa boleh menjenguk gitu. Secara bersamaan. Jadi pada bawa bekal, rumahnya, kemudian juga makan sama-sama gitu. Wih, seru banget tuh pasti ya. Iya, yang kebetulan orang tuanya tidak bisa jenguk pun bisa makan tetap. Oke. Namanya kalau di tradisi pesantren adrahian. Oh, Adrahi. Adrahi. Makanya judul momennya itu Adrahi Akbar gitu. Karena bareng-bareng ya semuanya. Wah, luar biasa sekali pemirsa ya. Kita sudah mengenal SMK Ma'arif ini. Tadi terkait industrinya sudah banyak sekali bekerja sama. Terus tadi pondoknya mantap, luar biasa ya. Sudah prestasinya juga dominan dengan keagamaannya. Keren banget. Dan kita akan lanjut terkait PPDB-nya ya. Kita akan lanjut usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Iya, masih bersama dari SMK Ma'arif NU Ciamis ya. Pak, ngomong-ngomong, kita tadi berdua di sini ya. Sebetulnya ada lagi ya di belakang layar. Boleh siapa itu Pak? Kenalin dulu Pak. Walaupun nggak disorot ya, tapi sudah ke sini. Ini juga salah satu alumni dari SMK Ma'arif NU Ciamis. Wih, Yang mantap. sekarang sudah menjadi pengajar Mm-mm. sekolah Oke. SMK Ma'arif NU Ciamis. Mari kita ajak. Ajak. Nggak mau aja. Kita kenalin dulu aja ya Pak ya. Bapak, oh ternyata mau Bapak, gak apa-apa lah ya. Oke, siap. Oke, bersama Bapak nih ada ya baru. Jadi kita nambah nih personil ya. 3 orang nih. Mantap Bapak. Boleh kenalan Bapak, silakan Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum, nama saya Kamaluddin. Saya kebetulan juga seorang alumni dari SMK Ma'arif NU Ciamis di angkatan kedua, tepatnya di tahun 2008 saya masuk waktu itu, dan sekarang kebetulan juga sudah ikut mengajar di SMK Ma'arif NU Ciamis. Oke. Dan sekarang untuk di SMK Ma'arif NU Ciamis, jabatan saya sebagai Kepala Program Tujuan di bidang desain komunikasi visual. Oke, di Kavi ya, luar biasa, mantap. Oke, sekarang kita, karena ini closing ya Pak ya, mungkin ada tambahan lagi tadi terkait keunggulan yang sudah disampaikan oleh Bapak dari Wakasek. Dari Bapak mungkin ada tambahan, tadi mungkin katanya ada duta juga ya dari berbagai macam duta. Ya, untuk di SMK Ma'arif NU Ciamis itu kebetulan beberapa tahun kebelakang juga terpilih sebagai salah satu finalis di Mojang Jajaka Kabupaten Ciamis. Terus juga ada duta baca juga ya Pak, terus duta pariwisata juga, dan ada kegiatan-kegiatan lain yang memang sudah berjalan, dan memang itu juga salah satu keunggulan yang bisa kami tawarkan untuk adik-adik nanti calon siswa baru di SMK Ma'arif NU Ciamis. Oke. Novi untuk DKP ini kan di bawah rumpun ekonomi kreatif. Oh iya. Sehingga kita tidak terpaku pada hanya sebatas percetakan saja atau marketing saja gitu. Tapi kalaupun ada kesempatan-kesempatan di pariwisata yang sifatnya ekonomi kreatif lah, kita dorong anak-anak untuk masuk. Luar biasa. Jadi skillnya banyak sekali di luar pembelajaran gitu ya. Mantap, keren sekali. Oke, sekarang kita ke Wakasek Kesiswaan ya Bapak. Melihat anak-anak zaman sekarang, mungkin apa yang menjadi tantangan khususnya bagi kesiswaan gitu ya, yang menjadi tantangan untuk menghadapi anak-anak zaman sekarang Pak, khususnya kesiswa dari SMK Ma'arif ini? Ya, tantangan anak zaman sekarang atau kita sebut saja Gen Z ya. Gen Z sekarang itu unik sebenarnya.
berbeda dengan murid-murid sebelumnya harus dibicarakan. Ya, kalau Gen Z itu tidak bisa seperti itu gitu. Oke. Mereka itu harus guru-gurunya atau pengajar-pengajarnya itu harus kreatif mengajak anaknya di pembelajaran gitu. Jadi itu merupakan tantangan yang sangat berat lah untuk guru-guru untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan kondisi mental anak-anak Gen Z juga gitu, yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Harus lebih kreatif lagi dalam mengajak belajar, dan juga Gen Z itu agak sulit kalau belajar selalu di dalam kelas gitu. Jadi harus diajak keluar, belajar di alam gitu, belajar di lingkungan sekitar. Itu biasanya sangat bersemangat gitu anak-anak kalau misalkan pembelajaran itu disajikan dengan kearifan lokal. Oke, siap. Dan mungkin SMK Ma'arif ini ya, mohon maaf, Ma'arif ini sudah menerapkan itu ya Pak? Alhamdulillah. Oke. Sudah menuju ke sana. Siap. Oke, sekarang kita geser ke Wakasek lagi ya. Oke, terkait industri ini Pak, ada rencana ke depannya untuk bekerja sama lebih lagi dengan industri lain atau seperti apa Pak? Untuk saat ini memang perkembangan zaman semakin maju. Iya. Bukan hanya DKP, termasuk juga yang TKR. Oke. Iya. Sekarang juga banyak masyarakat yang menggunakan motor listrik dan mobil listrik. Oke. Nah, untuk saat ini kita belum secara prasarana kita masih belum. Tapi minimalnya kita akan mencoba untuk bekerja sama dengan perusahaan yang konsennya di mesin listrik. Kemarin kita coba berkomunikasi dengan beberapa perusahaan, tapi mungkin tindak lanjut. Oke, siap. Mudah-mudahan secepatnya dan lancar juga ya Pak ya. Oke, sekarang pemirsa kita akan lihat ada tayangan video ya Pak ya yang sudah disiapkan juga, itu terkait testimoni ya Pak katanya ya, betul? Oke, testimoni dari alumni Pak. Oke, siap. Sekarang pemirsa boleh dilihat di layar kaca Anda ada testimoni dari alumni SMK Ma'arif ini gitu. Karena tadi luar biasa banyak sekali ya Pak ya alumni yang sudah terserap di berbagai industri, kemudian ke Jepang juga tadi ya. Kemudian mana lagi Pak tadi ya? Prancis, dan insya Allah Maroko ya sedang proses. Masih proses Maroko. Wih, mantap. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya juga Pak Bot. Saya Wang Malik Ibrahim. Saya Nisa Maulana Silmi. Saya Rana Sita Dewi. Nama saya Muhammad Rizky Mubarok. Harapan dari sekolah mungkin. Nama saya Amin Harapan Sanusi. sekolah. Saya alumni dari SMK Ma'arif NU Ciamis. Saya alumni SMK Ma'arif Ini NU di luar ya Ciamis. Pak ya? Kami alumni SMK Ma'arif NU Ciamis, jurusan Multimedia angkatan 2023. Saya lulusan dari SMK Ma'arif NU Ciamis angkatan 13, jurusan TKR otomotif. Jurusan 2024, jurusan Multimedia. Jurusan Teknik Komputer Jaringan. Pada saat ini saya sedang bekerja di perwakilan RI di Marseille, Prancis. Saya sedang bekerja di salah satu perusahaan otomotif manufaktur di Jepang. Saya bersyukur karena telah menggapai salah satu tujuan saya, yaitu bekerja di Jepang. Kami sekarang sedang bekerja di Jepang. Buat teman-teman yang masih bingung daftar SMK, di mana SMK Ma'arif NU Ciamis solusinya. Setelah didik, mampu bersaing, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ayo daftar di SMK Ma'arif NU Ciamis. Yuk segera daftarkan diri Anda di SMK Ma'arif NU Ciamis. Wih, mantap. Keren ya Pak ya, alumni-alumninya sudah di beberapa negara ya. Oke, sebelum nanti ke ajakan, boleh mungkin harapan terlebih dahulu. Mau dari Bapak siapa dulu? Yang harapannya sekolah SMK Ma'arif NU Ciamis ini diharapkan selalu bisa memfasilitasi baik itu minat bakat anak-anak
baik di bidang akademik maupun non akademik. Kami harap kami bisa memfasilitasi, membimbing serta mengarahkan anak agar kemampuannya itu bisa efektif baik di bidang akademiknya, melanjutkan ke kuliah, baik itu bekerja di perusahaan ataupun membuka wirausaha sendiri gitu, mandiri. Itu harapan SMK Ma'arif Penyu Ciamis. Oke, sekarang dari Bapak silakan Pak. Untuk dari saya, kebetulan untuk di tahun 2023 itu untuk DKP kan sudah mendapatkan bantuan pemerintah berupa SMK Pusat Keunggulan. Jadi DKP SMK Ma'arif Penyu Ciamis sudah menjadi salah satu SMK Pusat Keunggulan yang ada di Ciamis. Terus juga untuk TKJ itu di 2025 kemarin ya dapat bantuan juga revitalisasi untuk sarana prasarananya. Mudah-mudahan yang saya harapkan di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya untuk jurusan-jurusan lain bisa juga sama supaya nanti bisa lebih berkembang, lebih baik lagi seperti itu. Amin, amin. Silakan Bapak. Sebetulnya sudah diwakili oleh Pak Ilham tadi. Harapan SMK Ma'arif Penyu Ciamis ini sama, bahwa SMK Ma'arif Penyu Ciamis ini adalah sekolah yang mempunyai keinginan untuk bisa memfasilitasi masyarakat ataupun generasi untuk belajar di kita, dan bagi yang tidak mampu pun kita harus mampu untuk bisa memfasilitasi supaya pendidikan itu tidak dirasakan oleh ekonomi menengah ke atas saja, tetapi juga harus dapat dirasakan oleh yang ekonomi menengah ke bawah, tentunya yang sama berkualitas Ya, oke, siap. Semoga harapan-harapannya betul-betul tercapai gitu ya Pak. Oke, sekarang boleh kita ke ajakannya nih untuk bergabung bersama keluarga besar dari SMK Ma'arif NU Ciamis. Boleh dari siapa ya ajakannya, dari Bapak dah. Bagi kalian teman-teman anak-anakku siswa SMP yang masih bingung mencari sekolah yang bisa memfasilitasi kalian untuk belajar agama tanpa mengesampingkan pembelajaran keilmuan zaman sekarang, SMK Ma'arif NU Ciamis insya Allah siap menjadi solusinya, yang akan membimbing kalian, mengarahkan kalian agar bisa nantinya melanjutkan ke kuliah ataupun bekerja di industri ataupun berwirausaha secara mandiri. Mari bergabung bersama kami di SMK Ma'arif Penyu Ciamis. Oke, gimana caranya Pak? Caranya bisa diakses melalui website smkmaarifpenuciamis.sch.id maupun langsung ke sekretariat di Jalan Panamun nomor 92 Desa Sukamaju, Kecamatan Baregbek, Ciamis. Ataupun di media sosial kami, bisa lewat Instagram, TikTok di SMK Ma'arif Penyu Ciamis. Oke, jadi bisa berbagai macam ya. Bisa di website tadi ada, di media sosial ada juga, dan langsung ke sekolah ya, sekretariat. Oke, gaskeun pokoknya bagi teman-teman semuanya yang mempunyai sanak saudara untuk melanjutkan ke SMK gitu ya. Salah satunya ada di SMK Ma'arif NU Ciamis. Karena tadi luar biasa sekali sudah disebutkan oleh Bapak ya, keunggulan, prestasi, dan juga banyak dari alumni-alumni SMK Ma'arif ini yang tersebar di mana-mana. Luar biasa sekali. Oke Pak, ada closing statementnya atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak khususnya dari SMK Ma'arif ini, mungkin Bapak boleh? Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Radar TV yang sudah mengundang di acara Semangat Pagi. Satu kehormatan bagi kita untuk bisa hadir dan untuk bisa berbincang-bincang mengenai SMK Ma'arif Penyu Ciamis ini. Tentunya kami berharap para pelajar dimanapun, termasuk khususnya di SMK Ma'arif Penyu Ciamis, juga orang tuanya tetap semangat, tetap giat belajar, dan tentunya membangun karakter yang lebih baik.
Oke, siap. Gaskan Pak, lagi tambahannya? Semuanya ke Bapak ya. Karena terakhir ya Pak ya. Iya. Nggak apa-apa sok Pak. Mungkin untuk pesannya anak-anakku khususnya di SMK Maarif NU Ciamis, apalagi yang jurusan desain komunikasi visual, kami sudah berusaha sekali dari guru-guru untuk selalu memfasilitasi semua yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran maupun di dalam ruangan atau di luar ruangan dengan program-programnya tentunya ada PKL dan lain sebagainya. Kita sudah berusaha untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sama dan juga sesuai dengan jalurnya masing-masing. Bapak harap nanti ketika kalian belajar di luar itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti waktu yang kalian luangkan di luar itu menjadi tidak bermakna karena terlalu banyak main dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi semangat untuk semuanya, jangan lupa untuk terus belajar di luar sekolah maupun di dalam sekolah, seperti itu. Terima kasih. Oke, dari Bapak kesiswaan udah cukup oke. Sudah mantap sekali berarti ya kita sharing-sharing terkait SMK Maarif ini tadi dari awal banget ya, berdiri 2007 tuh tadi betul ya Pak ya? 2007 sampai akhirnya sekarang 2026 menghasilkan banyak sekali murid-murid yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya semakin maju dan berkembang ya Pak ya. Tidak hanya fokus di Priangan Timur, tapi juga wah Indonesia lah gitu ya, nasional nih. Betul sekali gitu. Jadi sekali lagi bagi para pemirsa semuanya yang ingin atau sedang mencari sekolah gitu ya, tuh ke SMK khususnya ini ada SMK yang luar biasa, SMK plus mondok ya, pondok. Bisa pulang pergi, bisa juga ada yang mondok gitu. Yaitu di SMK Maarif NU Ciamis. Luar biasa sekali tadi bagi yang kebingungan terkait biaya gitu ya. Sudah ada beasiswa juga, kemudian ada prestasinya, beasiswa prestasi ada ya Pak ya. Oke, banyak pokoknya gaskan aja langsung nanti daftar ke SMK Maarif NU Ciamis. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir di Radar TV. Terima kasih, sehat selalu. Semoga harapan dan cita-citanya tercapai, dimudahkan langkahnya gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih juga kepada para pemirsa semuanya yang telah menyaksikan program Semangat Pagi. Terus saksikan program ini dari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia Siti Patona dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Ternuhun, Bapak ternuhun.